masih jauh kontraksi hampir 5% karena pandemi. Namun hasil pada kuartal kedua dan ketiga lebih baik dari yang diharapkan. Pemerintah lewat Kementerian Keuangan meraup dana sebesar 26,1 triliun rupiah dari hasil lelang 7 surat utang negara pada tanggal 6 Oktober 2020. Sebagian dari hasil lelang yang digunakan untuk pembiayaan APBN. Mengutip laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan, pemerintah melelang 2 seri surat perbendaharaan negara dan 5 surat hutang berbunga tetap fixed rate. Rinciannya 2 SPN seri SPN 122101008 dan SPN 122111007. Anda tengah mengikuti Jurnal 9 dari Radio Smart FM. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Chaidir mengatakan bahwa seleksi jabatan untuk posisi Sekretaris Daerah DKI Jakarta dilakukan secara terbuka bagi seluruh pejabat aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi. Chaidir menerangkan seleksi ini mengacu pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tahun 2014 dan Permenpan tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2014 tentang Manajemen PN. Berdasarkan posisi itu, seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya atau Eselon 1 dibuka secara nasional. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaiqo mendesak Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menggantikan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan. Syaiqo memahami langkah masyarakat dan buruh menggelar aksi unjuk rasa. Sebab menurutnya Undang-Undang Cipta Kerja berdampak buruk pada tenaga kerja, lingkungan hidup, dan kedaulatan ekonomi. Demikian Jurnal 9. Nantikan kembali informasi aktual berikutnya 1 jam mendatang dari Radio Smart FM. Special kind of station, serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power, from the east to the west. Smart FM is the best, but the special part lives in the heart of Indonesians like you. Smart FM. Sesaat lagi, Smart Listener kami temani di acara Palembang Insight, kerjasama Radio Smart FM dengan Harian Umum Tribun Sumsel, turut didukung oleh Kopi Benua, 100% asli Semendo Blend. Salam jumpa dan selamat mengikuti. Kini saatnya kita ikuti Palembang Insight. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Halo, selamat sore Smart Listener, selamat sore warga Palembang. Bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Dan tentunya senang sekali saya Fernando Oktereza dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Palembang Insight untuk edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2020 ya. Baik, dan Smart Listener tentunya selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan perbincangan yang menarik ya, edukatif dan juga inspiratif yang akan kami sajikan untuk Anda dengan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Baik, Smart Listener, lockdown yang diterapkan negara-negara besar akibat merebaknya pandemi COVID-19 membuat masyarakat mencari kegiatan di dalam rumahnya sendiri. Bercocok tanam dan mengoleksi tumbuhan yang memiliki nilai tinggi menjadi salah satu hobi yang saat ini banyak sekali dilakukan oleh masyarakat. Lantas, apakah fenomena melambungnya harga tanaman hias dapat diterjemahkan sebagai monkey business? Karena sejatinya monkey business dapat diartikan apabila ada pihak yang sengaja menyeting dan mendapat keuntungan besar dari apa yang disettingnya. Untuk itu selengkapnya akan kita bahas dalam Palembang Insight untuk edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2020 dengan tema waspada jurus monkey business. Ini dengan
narasumber yang sudah hadir di ruang dengar Anda dan co-host kita yang sudah mendampingi saya pada sore hari ini. Ini kita sapa terlebih dahulu, ada co-host kita dari redaktur Tribun Sumsel, ada Mbak Lisma Noviani. Selamat sore Mbak Lisma. Sore, Nando. Apa kabar Mbak Lisma? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Baik, di sebelah Mbak Lisma ini ada Mas Indra Kuncen selaku praktisi tanaman hias. Selamat sore Mas Indra. Selamat sore Mas. Boleh didekatkan lagi Mas ini mic-nya supaya gede suaranya. Oke. Sore Mas. Sehat Mas Indra? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, dan di sebelah Mas Indra ini ada Dokter Manajemen Ima Andriani SMSI selaku pengamat ekonomi keuangan. Selamat sore Mbak Ima. Selamat sore Mas Nando. Saya panggilnya Mbak Ima ya. Iya. Apa kabar Mbak Ima? Alhamdulillah sehat. Oke baik, dan di segmen selanjutnya nanti kita akan mengundang ini pembudidaya tanaman hias, ada Mas Arsyad Matondang ya, yang akan hadir di segmen, mungkin segmen ketiga akan kita undang juga. Ini terkait tema yang memang cukup beliau kuasai juga ya, waspada jurus monkey bisnis ini. Memang saat ini kalau kita melihat Mbak Lisma, monkey bisnis ini kembali mungkin bangkit atau merupakan fenomena yang kembali terulang lagi ya. Saat ini memang seperti yang saya sebutkan tadi di prolog tanaman hias, saat ini aglonema kita cerita tadi, ada apa dulu, gelombang cinta ya. Gelombang cinta. Ini wow, harganya tinggi-tinggi banget ini. Hampir seharga apa ya? Seharga sepeda mahal gitu ya. Oke, nah Mbak Lisma mengamati fenomena seperti ini. Mbak Lisma dari Tribun Sumsel ini bagaimana pengamatan Mbak Lisma fenomena monkey bisnis ini Mbak Lisma, silakan. Ya, terima kasih Nando. Ya, dalam mungkin 2 bulan terakhir ya sejak pandemi lah ya, masyarakat sekarang memang sedang gila-gilanya dengan mengoleksi tanaman hias di rumahnya ya. Oke. Ini juga belum tahu apakah memang hobi baru atau ada juga yang berniat investasi, kita belum tahu juga seperti apa. Nah, dampaknya sebenarnya sangat bagus karena kan banyak yang banyak bidang-bidang yang terdampak COVID-19, tapi ada juga yang bangkit malah bagus. Seperti misalnya bidang komunikasi dan salah satunya juga tentang bidang tanaman hias. Kita lihat di Jakabaring kalau Sabtu Minggu itu sampai macet. Benar. Karena masyarakat pada berhenti membeli bunga di samping-samping di pinggir-pinggir jalan. Nah, ini mungkin akibatnya kan demand meningkat, supply tentu harus ditingkatkan juga ya. Supply meningkat dan juga harga semakin ini kan itu hukum. Nanti kita tanya sama Mbak Ima hukum ekonominya. Nah, ini dalam beberapa hari terakhir terus muncul apakah ini fenomena monkey bisnis? Karena kita sudah pernah belajar dari beberapa waktu lalu fenomena batu akik. Terus kemudian zaman tahun berapa tuh? 2000 ya ada lohan ada tanaman gelombang cinta, dan ini balik sekarang adalah aglonema, terus ada juga sekarang janda bolong mertua, waduh macam-macam ya, pokoknya namanya memang membuat orang pengen mengoleksi karena mungkin itu ya daya tarik nama kembangnya itu kali ya. Nah, ini memang perlu kita ketahui apakah memang begitu, apakah memang harga-harga di luar sana itu memang sesuai dengan kualitas tanamannya atau ada strategi lain gitu. Nah, mungkin seperti kita tanya nanti sama Mas Indra mungkin langsungnya. Mungkin nah ini Mas Indra seperti yang Mbak Lisma katakan tadi, ini Mbak Lisma nggak mau langsung mengejas ya apakah ini memang monkey bisnis atau bagaimana. Nah, kalau Mas Indra melihat ini fenomena tanaman hias yang ya kalau Mbak Lisma katakan tadi harganya wah ini sangat tinggi sekali ya. Nah, mungkin dari indikatornya mungkin Mas Indra, apakah memang pas kalau untuk harga tanaman-tanaman yang sekarang kalau kita lihat seperti aglonema, janda bolong ini dihargai dengan mahal, ini indikatornya apa Mas Indra, kalau boleh dijelaskan silakan. Iya, terima kasih Mas. Sebenarnya ini fenomena yang terjadi ini semacam rebound. Kelahiran kembali, tren yang berulang. Artinya di tahun 2000-an awal itu fenomena anthurium berupa gelombang cinta, philodendron, kemudian anggrek dan aglonema saat itu fantastis harganya. Tapi sepengamatan kami, ini 1 minggu ini kami ada event ya di OPI, belum terjadi transaksi yang fantastis itu. Artinya bisa dibilang kata Bu Lisma tadi semacam misi kekosongan, tapi berdampak pada bidang lain seperti orang buat rak besi, kemudian pengolahan
berupa budidaya, pemulihan tanaman, kemudian ada lagi yang namanya supply pupuk berupa kohe, kotoran hewan atau pakis, media tanam. Tapi tadi sekali lagi belum terjadi yang nilainya begitu fantastis, walaupun mungkin terdengar seperti Wulandari mencapai harga 800. Apa tuh Wulandari? Aglonema. Oh. Ada nama lain juga berarti aglonema ya? Kenapa salah satu aglonema tuh asik gitu di koleksi? Karena selalu keluar rilis terbaru. Ada Jaipong, ada Soksong, ada pesanan khusus dari seorang petinggi misalnya Madam Suroyo, dan itu langka. Baik. Ketika dipajang, kalau orang awam menyerupai, hampir mirip, tapi kok harganya beda. Generalnya pada fenomena aglonema itu warna merah, yang menjadi daya tarik itu warna merah. Merahnya ya. Pertama, yang kedua keunikan. Pada jenis Philodendron yang lagi tren itu kan janda bolong tuh. Itu kalau kami itu terlalu mudah untuk membudidaya. Harganya begitu lumayan ya. Kami kemarin di stand di OP yang 2 daun itu berharga 50. 2 daun? Iya, 2 daun, 50.000. 50.000. Artinya modal yang 10 daun di cutting, di split udah jadi 5. Berapa harganya kan? Iya. Mungkin aja ngambil dari dusun atau apa. Tapi belum terjadi kayak konsentrasi. Misalnya terjadi konsentrasi pada jenis kaladium, keladi. Ternyata kalau kita ngelihat di media, terutama FB ya, jadi acuan, jenis alokasia berupa keladi itu banyak masuk dari Pontianak. Karena kami dulu di awal-awal kami sempat budidaya itu. Bukan beli pohonnya, bukan beli tanamannya, tapi kami beli indukan berupa umbi. Umbi itu kalau kami dari Thailand itu umbi kayak bawang itu ya. Bawang itu rhizome itu bisa satu kayak umbi bawang itu bisa jadi puluhan itu. Puluhan bibit Dengan pemuliaan, dengan budidaya. Nah di sini belum ada kelihatan tren itu. Kemudian aglonema masih perorangan dalam arti kolektor ya. Kolektor rata-rata sudah punya, makanya banyak pemain baru, penjual baru, pembeli baru. Aglo pun siru jadi kan, ngebom lah gitu ya, tren. Tapi di samping itu terjadi ini juga negatifnya, kecurangan dalam arti. Kalau kita main di media berupa Facebook itu banyak penipuan. Karena memang skenario besar di awal mereka tuh mau budidaya. Di samping pembudidaya itu ada follower yang coba ambil untung dari situ dengan harga yang murah, bla 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 bla, dan kenyataan ya penipuan ujung-ujungnya. Dan itu sering terjadi. Balik ke keunikan, kalau di Philodendron itu biasanya dicari yang langka, seperti tadi janda bolong, monstera. Itu sebenarnya barang-barang lama, karena memang dikonsentrasi dikumpul. Kalau istilah di Jawa itu diacarakan, dikumpul, di breeding dulu banyak, di budidaya banyak. Jadi rilis hari ini 2 minggu ini kita main janda bolong, namanya bukan janda bolong, dan monstera yang jari. Kemudian ada namanya kabel busi, ada namanya filokata, ada namanya eceng gondok, dan itu memang layak untuk dikoleksi karena kelangkaannya. Jadi pantauan Bang Indra sejauh ini belum ada yang harganya memang di luar ini kita ya. Masih nalar, belum ada yang fantastis maksudnya ya. Masih dalam wajar ya. Dalam hal yang wajar. Kejadian itu pernah di Palembang itu terjadi di PTC malah. Di PTC kami itu waktu itu terjadinya malah di bonsai. Udang samping Madura. Itu tahun ini atau sudah berapa tahun? 2012 2017. Udah lama juga ya. Pas berbarengan dengan Anturium, dengan Aglo.
waktu itu pagi sudah tembus di angka Anturium itu gelombang cinta. 50-an BT waktu itu pagi-pagi. Pada masa itu bonsai memang lagi naik-naiknya tuh gimana nih? Kalau bonsai itu abadi, Pak. Beda dengan aglo. Ibu Lisma punya aglo, mungkin tukaran sama Ibu Ima yang nggak punya jenis ini misalnya. Tapi kalau bonsai agak berat karena sudah subjektif sebenarnya. Gitu, Pak. Baik. Nah, berarti memang Mbak Lisma ini kejadian ini seperti yang Mas Indra katakan tadi sebuah reborn ya. Kejadian yang berulang yang dulu pernah terjadi dan saat ini terjadi, dan ya memang karena saat ini masyarakat memang banyak dirumahkan seperti yang saya katakan tadi kan, untuk itu memang untuk mencari kesibukan, mencari hobi yang lain, jadi ya mengoleksi tanaman hias tapi dengan harga yang mahal. Ini yang menjadi permasalahannya mungkin Mbak Lisma. Nah, kita jeda dulu sebentar Mbak Lisma, ini di segmen kedua nanti mungkin Mbak Lisma akan kita tanyakan ini Mbak Ima terkait fenomena monkey business. Kita akan belajar lebih mendalam nih, apa sih monkey business itu dan kenapa harus kita waspadai. Untuk itu Smart Listener, kami mengajak Anda yang ingin berpartisipasi silakan hubungi kami di via telepon ya di 0711-3631 atau di via WhatsApp kami di 0811-7801-1018. Dan Smart Listener juga bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar chat channel YouTube Smart FM Palembang. Kami segera kembali. Palembang Insight. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family. Diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari, dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial, melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi 2 arah dengan target audience. Karena
Komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan, dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini 5 media sosial yang kami miliki: website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. 5 kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan. 3 hal utama yang kami tawarkan untuk Anda: off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement. Bersama program terbaik kami, brand Anda semakin tepat sasaran. Palembang Inside. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight untuk edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2020. Dan kita masih membahas ini topik yang sangat menarik, ini waspada jurus monkey business ya. Tentunya bersama narasumber-narasumber yang masih hadir di ruang dengar Anda pada kesempatan kali ini. Dan untuk Anda yang ingin berpartisipasi di perbincangan kami pada sore hari ini, silakan hubungi kami lewat via telepon di 0711-3600-31 atau di WhatsApp 0811-780-1018. Smart Listener juga bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar chat channel YouTube Smart FM Palembang, karena siaran ini juga kita sharekan langsung di channel YouTube Smart FM Palembang. Baik, Mbak Risma, tadi di segmen pertama kita sudah mendengar ini penjelasan yang cukup panjang dari Mas Indra ya, mengenai fenomena tanaman hias yang saat ini lagi booming. Nah, ini mungkin Mbak Risma langsung bisa tanyakan nih ke Mbak Ima ya, terkait fenomena monkey business yang saat ini juga dikait-kaitkan ya dengan harga mahalnya tanaman hias. Silakan Mbak Risma. Mbak Ima, jadi tadi kita sudah dengar bahwa memang karena permintaan meningkat, supply harga juga ikut naik tinggi. Nah, seperti apa Mbak Ima melihat fenomena yang saat ini terjadi di Palembang mungkin ya, atau juga mungkin di secara nasional mungkin ya, terkait hal ini? Silakan. Terima kasih Mbak Lisma. Monkey business apa ya? Pandangan kita itu kembali ke suatu hewan ya, yang mana hewannya itu yang loncat-loncat gitu ya, yang sering anak-anak senang melihatnya ya, dalam artian monkey business ini sama artinya dengan bisnis monyet gitu. Nah, kalau bisnis monyet, belajar dari monyet itu, kalau monyet dikasih sesuatu dia sudah dapat, maka dia akan lari, makan sendiri, lari gitu, kabur ya. Nah, sama halnya dengan bisnis yang dikatakan monkey business ini ya. Jadi suatu bisnis sebenarnya kasarnya itu menguntungkan diri sendiri. Dia sudah untung, sudah itu lari gitu. Nah, jadi dengan adanya bisnis ini, pencipta bunga yang sekarang lagi booming kan bunga ya, hiasan tanaman bunga, ini berlomba-lomba, komunitasnya berlomba-lomba untuk membumingkan, untuk upload di media sosial bahwa hiasan bunga itu, tanaman hiasan bunga itu cantik-cantik, sehingga orang-orang atau masyarakat sekitarnya itu melihatnya, bagus itu. Awalnya harganya juga nggak terlalu mahal ya, mungkin satu bunga bisa 20.000, 15.000, tapi semakin banyak permintaan ya, semakin banyak permintaan, sehingga bunga itu kan bukannya ditanam langsung tumbuh gitu, perlu proses, apalagi perlu cantiknya itu, warnanya itu. Jadi mereka membudidayakan juga lambat, semakin lama, seminggu 2 minggu habis stoknya, harga mulai naik ya. Ya, harga mulai naik, dimulai dari harga 15.000 atau 20.000, minggu keduanya nanti menjadi 30.000 atau 40.000 gitu. Nah, itu, dan itu sebenarnya ya memang menarik
ya menarik untuk kita pelajari, untuk kita ketahui dengan melihat bunga yang cantik, oh harganya juga fantastik gitu kan. Tapi ada lagi di kitanya, kembali ke kitanya ya. Kalau boleh kita koleksi, boleh kita kagum dengan suatu tanaman atau apa, tapi harus realita dengan harga yang ada gitu ya. Apalagi di zaman pandemik seperti ini, mikirnya kan boro-boro mau beli bunga, makan aja lagi susah itu kan. Tapi itu sebagian dari masyarakat. Ada juga di bagian masyarakat atas bunga yang harganya 200.000 nggak masalah gitu. Iya. Kapan lagi? Iya, kapan lagi? Nanti habis gitu kan. Itu. Jadi monkey business ini lebih ke menguntungkan diri kita sendiri. Ya. Mbak Ima, secara etika bisnis ini diperbolehkan nggak ya? Boleh-boleh saja sih. Iya, boleh saja. Jadi mencari keuntungan sebesar-besarnya, memanfaatkan fenomena secara etika itu nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa sih sebenarnya, karena kan gini, itu kan tergantung ke individu masing-masing ya, ke individu masing-masing. Kalau kita pengennya tidak begitu antusias atau gitu ya, atau kita oke lah sekarang lagi booming masalah tanaman hias, oke kita mengikuti, tapi enggak yang jor-joran bener gitu kan. Kalau ditanya ada nggak bunga ini, ada di rumah gitu, tapi enggak yang sebegitunya gitu. Nah itu kalau untuk yang masyarakat biasa ya. Tapi kalau yang udah memang udah memang seneng dengan bunga, udah jadi passion mungkin. Udah passionnya dia bahwa bunga itu cantik, karena ini ya why kenapa tidak gitu. Nah karena mungkin dia mikir kayak gini, kalau aku beli yang ini 2 minggu yang akan datang mungkin akan menjadi bisnis aku juga. Gitu kan. Jadi ada membeli sesuatu untuk mendapatkan keuntungan juga gitu kan. Karena kita ini mikirnya kayak gini, sekarang kan baru mulai booming nih, oke aku beli banyak aku beli, berbagai macam tanaman aku beli. Nanti 2 minggu atau 1 bulan yang akan datang ini pasti akan booming lagi, akan keluar banyak tanaman-tanaman kembali gitu. Nah aku bisa nanti untuk jual kembali di media sosial. Baik, berarti memang ada visi dan misinya. Selaras dengan Mbak Lisma yang bilang di segmen pertama tadi nih, berarti antara hobi dan investasi bisa dijadikan investasi juga ya, dengan benar. Mengoleksi banyak tanaman hias ini, Mbak Lisma ya. Nah, Mbak Ima, kalau kita lihat memang untuk tanaman hias ini kan untuk pengoleksinya saat ini memang banyak sekali ya. Benar. Nah, apakah menyalurkan hobi dengan mengoleksi banyak tanaman hias ini dengan mengeluarkan budget yang cukup besar ini di situasi saat ini? Bagaimana tanggapan dari Mbak Ima? Kembali ke individu masing-masing. Karena apa? Kita itu kan yang namanya hobi, apapun bentuknya, apapun berapapun harganya, itu pasti akan kita kejar. Ya, kalau sudah hobi. Tapi kembali lagi kalau kita hanya pengen tahu saja, ya pengen tahu artinya emang bener nggak sih harganya segitu, secantik apa bunga itu, ya maka untuk membeli harga yang mahal itu mikir dulu kita. Ya karena pengalaman pribadi pernah membeli bunga itu waktu awal-awal sekali itu harganya cuma 15.000. Ternyata kita juga awam dengan tanaman ya, karena apa sih ciri khas tanaman itu sehingga harganya mahal gitu. Nah dengan adanya pameran, dengan adanya di media sosial yang mengatakan banyak aglonema itu banyak macamnya ya, warna-warnanya juga udah cantik-cantik, dengan harga yang begitu kan kita sampai begitu ya, apa sih keistimewaannya. Iya, sehingga itu harganya juga sampai fantastis begitu. Baik. Nah, Mbak Lisma, Mbak Ima, dan Mas Indra, kita jeda dulu sebentar. Ini menuju segmen ketiga nanti. Dan untuk Smart Listener, kami masih mengundang Anda untuk berpartisipasi ya di perbincangan kami pada sore hari ini. Silakan hubungi kami di via telepon di 0711360031 atau di WhatsApp kami di 0811780118. Kami segera kembali. Palembang Inside.
Cek, ini tolong fotokopi ya. Iya, Pak. Jangan lupa telepon klien sama dokumen tolong siap sebelah. Satu jam lagi kita meeting. Cek, jangan lupa sama Iya, Pak. Itu. Bikin santai aja. Kopi berdua dulu lah. Asli 100% Semendo Blend. Kopi Benua, sahabat dalam kondisi apapun. Rin, makan siang di luar yuk. Boleh, tapi saya mampir bentar ya, mau bayar PDAM. Nanti aja lah. Saya 2 bulan sekali bayar PDAM. Nggak apa-apa kali, toh tetap dibayar. Jangan salah loh. Sekarang PDAM memberlakukan pemutusan sementara dan pemutusan permanen atau onboarding untuk pelanggan yang tidak disiplin. Kalau telat bayar dan membayar biaya pasang kembali putus sementara. Kalau melampaui batas 2 bulan, dendanya bisa 10-20% dari jumlah tagihan. Kalau pelanggan memiliki tunggakan 3 bulan atau membayar tagihan dengan cara meloncat, misal nih, bulan 2 dan 3 sudah dibayar, sementara bulan pertama belum dibayar, maka akan diputus sementara dan diberi tenggang 2 bulan untuk menyelesaikan kewajiban setelah pemutusan sementara. Ya, itu tadi, kena onboarding alias putus permanen. Penyambungan kembali sih bisa, tapi harus bayar biaya pasang kembali putus permanen dan biaya lain-lain. Wah, ribet ya. Ya udah, buruan kita bayar PDAM. Bayarlah tagihan rekening air tepat waktu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirtamusi Palembang. Inside. Ya, 101,8 Smart FM Palembang Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2020. Dan kita sekarang sudah berada di segmen ketiga perbincangan kita pada sore hari ini. Ini semakin seru ya Mbak Lisma ya perbincangan kita ini. Tadi Mbak Ima sudah menjelaskan apa itu monkey business dan menanggapi bagaimana fenomena masyarakat dalam mengoleksi tanaman hias dengan nilai yang cukup tinggi. Ini seperti yang Mbak Lisma katakan tadi, di segmen pertama dapat dikatakan hobi dan juga bisa disalurkan sebagai investasi ternyata ya. Berarti memang ada 2 tipe orang ya dalam mengoleksi tanaman hias, hobi dan juga investasi. Nah, di segmen ketiga ini Mbak Lisma kita sudah menghadirkan lagi ini dari pembudidaya tanaman hias, ada Mas Arsyad Matondang. Selamat sore Mas Arsyad. Selamat sore Mas. Oke, selamat bergabung Mas Arsyad ya di segmen ketiga. Mungkin Mbak Risma langsung tanyakan nih Mas Arsyad sebagai pembudidaya tanaman hias terkait dengan fenomena monkey business yang saat ini lagi terjadi. Mbak Risma silakan. Ya Mas, jadi kita sudah melihat bahwa ini adalah fenomena masyarakat yang hobi di rumah aja dengan mengoleksi tanaman hias. Nah kira-kira sampai berapa lama nih prediksi hobi tanaman ini, dan kemudian apakah ada pilihan-pilihan lain untuk bisa menjadikan hobi ini lebih sifatnya jangka panjang? Nggak selalu tanaman hias ya seperti itu Mbak Lisma ya. Oke, terima kasih Mbak Lisma. Sebenarnya keadaan masyarakat terkini tidak seperti apa yang kita bayangkan sebelumnya. Memang di satu sisi timbul pemikiran di kita, kemungkinan ini adalah dalam satu kondisi monkey business. Yang dikatakan monkey business tadi, ada kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi tertentu untuk mengambil keuntungan dan dia berlari kan, seperti itu ya. Namun untuk saat ini sebenarnya tidak seperti itu. Yang terjadi ini ada satu titik jenuh di lingkungan masyarakat kita ini tadi, sehubungan dengan keadaan COVID-19 beberapa bulan belakangan ini, sehingga masyarakat memikirkan apa sih alternatif kegiatan yang bisa dilaksanakan di rumah, menghilangkan kejenuhan, menyalurkan energi berlebih ini tadi. Dan pada umumnya ini kalau di kita ya, di pembudidaya ini kita melihat ini animo ini sudah ada berjalan 3 bulan ini. Untuk di kita sendiri, di saya selaku pembudidaya dari City Park itu selalu ditanya masyarakat, Pak, kenapa sih kok nggak cetak aglonema? Kenapa sih kok nggak cetak janda bolong? Bu, Pak, kita bilang, apa sih yang hebat dari tanaman ini? Saya bilang,
sebenarnya ini hanya sesaat. Biasanya akan terjadi perubahan pendirian dari konsumen ketika dia berada di rumah dia gitu. Udah beli di toko, beli, dia nyesel gitu kan. Pas di rumah kok aku beli ya. Jadi kalau di kita itu sekarang kan, umumnya orang datang ke tempat kita karena kita melahirkan harga yang tidak ada di luar logika, tidak dalam batas logika lah. Contoh aglonema tertinggi 50.000, paling hebat nanti 100.000. Karena apa? Kita masih pakai hati dalam berdagang. Nah, karena kita pun sendiri punya keluarga seperti itu. Kalau mereka nanti cerita, Sat, di tempat kalian berapa aglonema? Mau yang gimana sih, kita bilang. Oh yang gini gimana? Anjani, red Anjani. Oh kalau mau ya datang aja ke rumah nanti pilih. Kalau cocok harganya. Kalau orang kadang nggak gimana ya, 250, 1 juta. Memanfaatkan momen seperti itu Mas Arsyad. Memang ada. Dan ini orang-orang yang dalam kondisi dadakan ya, pedagang dadakan dibilang orang. Kalau kita di tingkat pembudidaya ini nggak berani untuk bermain sampai sejauh ini. Karena apa? Akan menimbulkan trauma tersendiri bagi konsumen. Dan akhirnya kita kehilangan pasar kita. Nah ini kita ini lebih cenderung, kalau untuk tingkat pembudidaya lebih cenderung kepada membangun usaha itu dengan sustainability ke depannya. Jangka panjang. Jadi kayak saya sendiri ya, ketika mereka tanyakan itu, saya coba buka wacana baru ke mereka. Kenapa kok nggak buat aja tanaman buah? Di rumah ada nggak pekarangan kita agak luas, misalnya 10x20 gitu. Kalau COVID itu kebutuhan apa sih yang dibutuhkan suplai ke tubuh? Vitamin C misalnya. Untuk menjaga imunitas tubuh, kenapa nggak tanam jambu? Jambu kristal 3 bulan udah produksi. Harga jambu kristal sekarang 20.000, 25.000. Kalau di Medan itu dia yang ada sekarang nih di Palembang ini, jambu dari Medan, dari Tanjung Anom dibeli harga 4.000, dibawa ke Palembang sama Bursa LS, sampai di Palembang dijual 12.000 ke tingkat pengecer jual ke masyarakat 20.000, 25.000. Jadi saya geli sendiri loh, ini bisa ditangkarin kok malah seperti ini ya. Padahal yang lokal sudah ada yang budidaya. Ada. Nah, jadi memang ada beberapa orang yang dengar, bahkan kita lakukan pendampingan loh sampai ke lapangan. Karena apa? Ada dia konsumen ini kadang curhat gini, Pak saya tanam kok nggak respon ya. Saya buka lagi, kadang saya buka sejarah ini. Oh tahu nggak kenapa Palembang VOC nggak ada kebun di Palembang? Tanahnya masam, saya bilang. Oh tanah masam ini yang karena nggak ada tanah lagi, tanah subur nggak ada lagi, akhirnya terjadi pemanfaatan lahan marginal. Tidak ada opsi lain, rawa harus diusahakan, tanah tergenang harus diusahakan. Gimana Pak supaya tanahnya respon? Kasih dolomit. Kalau nggak kita cek lapangan. Saya bawa pH meter, cek, ajari mereka supaya apa? Tidak menimbulkan trauma, tidak jera dia, jangan sampai dia kapok. Aduh, aku nanam ini kok mati, tanganku panas. Mana ada hubungan panas dingin di sini kan? Kalau panas dingin apa kena COVID deh ini kan? Seperti itu. Kalau saya sih lebih melihatnya ke situ. Memang bahaya monkey business seperti apa yang disampaikan Ibu apa tadi? Mbak Ima. Itu benar. Keadaan monkey business kalau di keadaan sekarang ini ya, yang kita dari pembudidaya lihat itu lebih cenderung kepada pengadaan alat-alat lain. Nah, contoh monkey business kemarin masker. Ya, setelah orang bikin masker, masker balik lagi ke Alfamart, masuk lagi ke Indomaret. Waduh, ini gimana ini? Nah, lebih cenderung ke situ. Kalau ke tanaman, menurut saya, kita ini pelaksana kan, kayaknya belum sampai di zona itu. Dan zona tertinggi itu baru di janda bolong keluaran Thailand, harga 22 juta kemarin kan. Baru itu yang tertinggi. Tidak seperti beberapa tahun yang lalu keadaan sekarang ini. Ada tuh 22 juta di Palembang. Bukan di Palembang, laku ini di Jakarta. Yang Jakarta ya. Akhirnya sekarang berburu ini, nyari, Pak ada nggak janda bolong yang hijau putih? Yang hijau aja kenapa, saya bilang. Jadi kemarin pas jalan ke arah Prabu Muli ya, sehingga di Simpang Patratani, ada tukang jual lontong pecel di situ. Saya makan, pas numpang buang air kecil ke belakang, saya terkejut, waduh, ini janda bolong panjang banget. Bukan orangnya loh, ada tanamannya di situ. Saya rasa seperti itu. Baik. Nah, Mbak Lisma, tadi seperti yang Mas Arsyad katakan tadi ya, untuk di wilayah Palembang ini belum terlalu ini ya, kalau bahasa anak muda belum terlalu hype ya. Nah Mas Arsyad, sebelum kita sebelum terjadi, nah ini kan supaya masyarakat tidak lata, apa sih yang harus edukasi seperti apa yang harus dimiliki masyarakat supaya tidak lata dengan hal-hal seperti ini, terjebak dalam monkey business seperti itu Mas Arsyad? Kalau untuk kita sendiri ya, khusus di budidaya kita di Sitipak ini, tetap kita bangun opsi tandingan. Opsi tandingan bagaimana? Kalau tanaman ini kalian bawa pulang,
Rupanya anak-anak main tesepak. Biasa anak tercubit, kalau nggak terpukul. Satu, kenapa sih nggak tanam tanaman buah? Tanaman buah itu misalnya kakek ada cucungnya, kita tempat kakek itu aja, ngambil jambu, ngambil rambutan, itu lebih bernilai. Dan memang ada terbelah memang sekarang ini untuk kaum bapak sama ibu-ibu setengah tua ke atas itu lebih cenderung ke tanaman buah. Ya, saya baru antar juga itu ke kas harian saya. Kas harian saya, wah ibu itu nggak guna juga Pak tanam aglonema, bukan mau makan daun kita nih kan. Iya loh ibu nih kan. Seperti itu. Oke, baik. Mbak Lisma mungkin ada yang mau ditanyain? Kita baca pertanyaan WhatsApp aja kalau gitu. Boleh, nah ini dari WhatsApp dari Mbak Arsy di Basuki Rahmat. Ini pertanyaannya kayaknya ke Mbak Ima nih, ke pengamat ekonomi. Ini dia cerita dulu ya. Dimulai dengan sesuatu yang menimbulkan kehebohan, kemudian menjadi tren, tapi akhirnya lenyap tanpa jejak. Seperti bisnis yang sudah-sudah, seperti ikan lohan, batu akik, dan lain-lain. Nah, mungkin boleh berbagi tips dari pengamat ekonomi agar masyarakat yang ingin berbisnis dapat mencermati potensi resiko dan keuntungan. Serta untuk tanaman kira-kira apa lagi yang bakal tren. Nah, mungkin mungkin nanti yang ininya ke ini. Untuk tanamannya. Nah, mungkin ke Mbak Ima mungkin boleh dikasih tahu hal apa sih yang harus diperhatikan masyarakat supaya tidak terjebak dengan ya seperti yang saya tanyakan sama Mas Arsyad tadi ya, supaya tidak terjebak dengan latah dengan tren-tren bisnis seperti tren ikan lohan, batu akik. Nah, hal apa yang harus dicermati masyarakat? Mbak Ima silakan. Oke. Kalau dilihat seperti itu ya, kembali lagi ke individu sih sebenarnya ya, karena kan itu kan bisnis musiman. Ya, kita ini mau ikut-ikutan gitu. Misalnya pada saat ini booming di tanaman hias, kita mulai berlomba-lomba di setiap rumah itu harus ada tanaman hias. Ya, sama halnya kayak batu akik kemarin, berlomba-lomba mencari batu, nggak tahu batunya berasal dari mana, pokoknya batu yang menurut kita cantik, keyakinannya gimana gitu ya. Nah itu jadi kalau untuk trennya jangan terburu-buru termakan isu, ya termakan isu gara-gara di sosmed. Karena kan kadang-kadang kita itu di sosmed itu sudah booming banyak ini mulai, ya kita mulai mencari, kita mulai melihat, apalagi pas tetangga udah pakai, udah ada, ya tetangga udah ada tuh, ya? Iya, masa kita nggak ada, mulai cari, gitu kan. Jadi kita sikapi dengan benar, jangan terburu-buru untuk langsung memutuskan, karena kan itu semua butuh pengorbanan, yaitu uang kan, butuh uang. Iya. Jadi kita sikapi dengan benar, kita lihat dulu apa dampaknya kepada kita, ya. Kalau itu hanya sebagai tren bukan tren sih, sesaat. Kalau kata kita itu gaya hidup, gagahan saja. Kalau orang tanya kamu ada ini, ada. Artinya berarti kamu ikuti tren ya sekarang gitu. Nah, kalau mikirnya kayak gitu susah kita. Ya. Karena apa? Apalagi di musim pandemik seperti ini. Ya. Nanti ada lagi yang booming. Habis ini aglonema sudah agak meredah ya. Yang sekarang keluar itu adalah janda bolong. Janda bolong. Ya. Nah, janda bolong di rumah itu banyak janda bolong. Akhirnya orang tanya, itu di tempat Ibu Ima banyak tuh janda bolong, berlomba-lomba datang ke rumah. Ya, itu makanya kita harus menyikapi dengan benar. Jadi jangan sampai termakan isu, mudah termakan isu kan. Kita lihat dulu manfaatnya apa, ya terus itu keuntungannya kita untuk apa gitu ya. Jangan sampai langsung yang sebelah ada, yang ini juga ada kayak gitu. Itu aja sih. Baik. Nah, mungkin ini kita angkat, ini ada penelpon. Oh, kayaknya mati. Oke, baik, kita jeda dulu. Mbak Risma, tadi masih ada lagi satu pertanyaan ya dari Mbak Arsy. Mungkin tanaman apa yang bakal tren lagi setelah ini? Nah, akan kita bahas nanti di segmen selanjutnya, di segmen keempat, di segmen terakhir nanti. Untuk itu, Smart Listener, kami akan segera kembali sesaat lagi. Palembang Inside. Kopi bubuk benua 100% asli Semendo Blend dari biji kopi pilihan daerah Semendo yang terkenal cita rasanya lebih harum, lebih sedap dan nikmat setiap saat.
kaya manfaat, sangat cocok untuk membuat espresso latte. Kopi bubuk benua, kopi lokal pertama yang bersertifikasi SNI, BPOM, dan halal. Mungkin hampir semua orang memimpikan menjadi seorang pebisnis besar dan sukses. Tapi tahukah Anda bahwa hanya sebagian kecil yang benar-benar menggapai mimpi tersebut? Bisnis itu ibaratkan main game, butuh strategi, juga kesabaran untuk bisa menjalankan dan memenangkannya. Simak berita terbaru seputar dunia bisnis, pasar modal, ekonomi finansial, dan investasi di Indonesia. Hanya di program Smart Business Today, Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan 10, hanya di 101,8 Smart FM Palembang. Smart Business Today dipersembahkan oleh Center Park, hanya dengan 5 juta bisa miliki hunian komersil dengan kualitas terbaik. TV rumah lu kok nggak bisa buat nonton ini sih? Ini juga nggak bisa. Internet lemot banget lagi. Ya gimana kak? Kan udah terlanjur langganan. Nyesel deh gue. Ya makanya pakai IndiHome dong. Karena selain akses internet cepat dan nonton channel favorit di UCTV, IndiHome itu punya banyak layanan tambahan atau yang dinamain add-on. Ada add-on mini pack. Kamu bisa pilih paket channel TV favorit yang kamu suka. Ada juga add-on set top box atau STB tambahan. Jadi bisa nonton UCTV di TV lain di rumah. Jadi nggak bakal rebutan remote TV. Nah, yang langganan IndiHome-nya masih internet doang nih, kamu juga bisa tambah add-on UCTV. Dan kamu juga bisa upgrade speed internet di rumahmu sampai 100 MB per second. Wah, enak banget. Gue mau langganan deh kalau gitu langsung. Ya harus dong. Tapi sebelum lu langganan, download dulu aplikasi My IndiHome di App Store dan Play Store supaya lu tuh bisa nambah sendiri layanan-layanan add-on dari HP lu. Wah, makasih ya. Akhirnya kakak gue ada gunanya juga. Untuk info lebih lanjut, hubungi 147 atau kunjungi Plaza Telkom terdekat. Palembang Inside. Ya, 101,8 Smart FM Palembang Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2020. Dan kita sudah berada di segmen terakhir Smart Listener perbincangan pada sore hari ini. Dan tadi masih ada satu pertanyaan dari Mbak Arsy ya, sembari menunggu penelpon yang mungkin akan telepon lagi nanti di segmen keempat ini, mengenai kira-kira setelah tren tanaman apa lagi nih? Mas Indra mungkin akan menjawab. Tanaman apa nih Mas Indra yang bakal tren setelah janda bolong, aglonema, apalagi nih Mas Indra? Kalau ngelihat pola yang bermain, kalau tanaman hias itu biasanya yang unik, yang langka, kemudian susah untuk budidaya, itu kalau tanaman hias. Tapi kalau yang abadi, yang nggak lekang oleh waktu, itu permainan itu di bonsai. Kenapa bonsai? Karena ya seninya abadi. Kasta tertinggi permainan tanaman hias itu terletak di bonsai. Di situ aplikasi antara ketekunan, kesabaran, dan ilustrasi. Yang ketiga, bisa juga kalau cerita apa nih yang tren lagi, mainlah di buah-buah yang jarang. Dalam arti buah-buah dari luar. Oke, silakan lanjutkan Mas Indra. Buah dari luar itu maksudnya, kalau kita cerita buah tuh misalnya kalau mangga doknam ya, cokanan misalnya nangdokpai. Kenapa itu kalau kita simpan, ketika kita rawat secara baik, ada dua kemungkinan terjadi. Kita bisa nikmatin buahnya, atau kalau kita males misalnya nyara lagi, kan bisa dijual lagi. Ada namanya marketplace, ada apa media untuk jualan. Nah, baik Mas Indra, jadi ada dua ya tadi ya. Mungkin masih ada lagi, tapi kita tanggapi dulu. Ini ada penelpon sudah hadir di ujung telepon. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, dari Ibu siapa di mana, Bu? Ibu Anita nih di Pelaju. Bu Anita di Pelaju, silakan Bu Anita pertanyaannya, Bu. Iya, sama tanya sama Chandra ya. Iya, siap. Iya,
Ya ini saya mau tanya nih Pak ya, untuk bisnis ini kan kayaknya hidup mati nih Pak ya. Siap ya. Saya mau tanya nih, ini tips apa sih Pak supaya kelanjutan atau kesinambungan bisnisnya terus menerus ini Pak? Sukanya dulu kan sudah pernah ya kejadiannya Pak ya, hilang, ntar ini timbul lagi kayak gini. Yang saya mau tanya tipsnya tuh supaya terus menerus kayak gitu ya Pak. Nggak hilang ya, jadi trennya tuh seperti kayak musiman kayak gitu. Betul. Ibu ini ya ada jual tanaman hias juga ya? Enggak sih, saya pengamat aja gitu. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Anita. Cukup Bu Anita? Oke, terima kasih Bu Anita. Nah, berarti ini pertanyaan Bu Anita sama halnya seperti bonsai, pengen abadi. Mas Indra, silakan ditanggapi. Terima kasih Bu Anita. Nyikapinya gini Bu, kalau kita pengen sesuatu tuh Bu ya, ada nilai ketekunan di situ. Artinya ada filosofinya gini Bu, bahasa tanaman itu indah. Dari tanaman kita bisa dapat teman, dari tanaman kita bisa dapat rezeki, dari tanaman kita bisa lebih bersyukur kepada alam, pada Sang Pencipta, karena tanaman diciptakan itu memang hakikatnya untuk sebuah keindahan. Artinya kalau kata Ibu tadi, kok hilang tenggelam, timbul tenggelam, timbul naik lagi. Jadi gini Bu, kembali ke statement awal Indra Kunjin tadi, cari tanaman yang langka. Seperti kalau Ibu punya aglonema, tapi kurang spesifik sih sebenarnya kalau aglonema, karena saya kurang begitu paham kalau aglonema. Kalau philodendron kelas-kelasnya seperti philocata, philocabel busi, melanochyrsum, atau jenis-jenis yang memang langka. Di situ kalau Ibu pelihara terus, berarti kan gede Bu, tambah banyak. Dan ingat Bu, pola di tanaman ini akan berulang, rebound. 2 tahun yang lalu akan kembali lagi. Artinya kalau Ibu sudah punya indukan, mungkin di sebuah pot yang gede atau di sebuah planter yang gede, atau Ibu buat di tanah, itu kan berenak pinak Bu ya. Bisa kita muliakan dengan budidaya, diperbanyak. Artinya kan kalau kita banyak spesiesnya, banyak jenisnya, ikutin aja pola pasarnya apa. Mau apa misalnya, oh philo lagi ke tren, oh anggrek ini lagi ngetren, udah di split aja Bu. Budidaya kan tinggal dijual. Artinya kita nggak harus berinvestasi lagi, investasi dalam arti tanda kutip yang besar. Kita cuma butuh media, kita butuh anti jamur, atau kita butuh vitamin B, atau kita butuh pot, kan kita siapin itu aja. Mainkan apa, putu-putu atau apa. Kita yang bikin trennya ya. Menciptakan trennya ya Mbak Lisma. Iya, menciptakan tren. Itu kalau kita main bonsai mungkin agak berat kalau ibu-ibu, karena memang kesabarannya harus super di situ Bu. Itu ya. Oke, berarti saranku, kalau pengen tuh buah sama tanaman hias yang memang langka gitu. Kalau jenis anthurium, mungkin kuping gajah Belanda yang tebal, yang bulat itu gak umum kuping gajahnya. Orang kan ngomong kuping gajah umum aja, atau di alokasia jenisnya mungkin di black velvet atau apa. Kalau kita main di caladium, kita ambil caladium yang punya Thailand. Contoh kasus misalnya, contoh ya, kita di caladium, di keladi itu, keladi itu ketika kita pelihara, itu umbinya akan semakin membesar. Umbinya semakin membesar, ubi itu akan banyak daun. Ketika kita budidaya, tren itu akan berulang ya, kita tinggal supply ke pasar. Caladium yang benar-benar yang super tapi ya, yang untuk koleksi. Atau kita bermain di Sansevieria yang memang langka gitu. Dan itu memang umurnya panjang, tanaman jenis-jenis itu umurnya panjang memang. Mungkin itu Bu ya. Oke, baik. Berarti memang Mbak Lisma ini kuncinya selain kita harus menciptakan tren, juga harus konsisten juga ya untuk menanam ya. Jangan pas lagi tren kita
kita genjot nih mau nanam, pas lagi nggak tren ya udah males-malesan nggak mau nanam lagi, mati. Nah, Mbak Risma ini sudah di penghujung segmen. Mungkin Mbak Risma ada yang mau ditanyakan ketiga narasumber kita ini, siapa? Mungkin masing-masing ya. Apa pesan untuk pemirsa yang pendengar radio Smart FM untuk menyiasati fenomena yang terjadi sekarang? Silakan mungkin ke Mbak Ima dulu. Silakan Mbak Ima. Jadi setelah kita berbincang-bincang ya hampir 1 jam ini, kita bisa menyimpulkan apa ya, kalau dilihat dari hasil kita diskusi, ternyata enggak hanya tanaman hias ya yang kita butuhkan, lebih ke manfaatnya ya. Makanya tadi disarankan untuk menanam buah-buahan. Ya itu. Nah, balik lagi ke monkey bisnisnya ya. Jadi saya menyimpulkan bahwa teori monkey business itu sifatnya musiman ya, musiman karena dia kadang timbul, kadang tenggelam, nanti ada lagi gitu ya. Harus hati-hati ya. Hati-hati dalam artian jangan sampai kita ikut terjebak. Ya, apalagi di saat pandemik seperti ini, kita harus tahu mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu dan mana yang tidak perlu diprioritaskan terlebih dahulu. Ya, kita harus tahu itu. Karena apa? Kalau kita tidak bisa membedakan itu, akan terjebak di mana? Akan terjebak di musim ini gitu ya. Sekarang pada musim tanaman hias, maka kita akan terjebak di sini dengan melihat itu tadi latahnya kita, tidak melihat lagi bahwa itu enggak prioritas sebenarnya ya. Apalagi di saat seperti ini, jangankan untuk beli tanaman gitu kan, lebih baik kita kebutuhan yang lain. Makanya itu kalau dari saya ya. Jadi kita hati-hati, jangan sampai ikut terjebak di musiman seperti ini. Itu saja. Terima kasih. Kita ke Mas Arsyad ini, masih ada waktu 2 menit Mas Arsyad untuk closing statement sekaligus pesan-pesannya ya buat Smart Listener supaya bisa menyiasati, tidak terjebak di fenomena monkey bisnis. Silakan Mas Arsyad. Terima kasih kepada ibu-ibu atau para konsumen, pelaku pasar sekalian. Menurut saya selaku pembudidaya, sekali lagi kita tegaskan untuk beberapa jenis tanaman tertentu, untuk mulai dari musim kemarin sampai hari ini, perihal yang namanya monkey bisnis belum ada berlaku. Belum ada berlaku. Keadaan yang terjadi sekarang itu lebih cenderung kepada keadaan masyarakat menghadapi satu titik jenuh akibat bertahan di rumah tanpa kegiatan, menjaga kontak fisik dan lain-lain. Jadi sebagai masukan dari saya selaku pembudidaya, apalagi untuk sekarang ini sedang dibahas satu regulasi dan mungkin akan segera meluncur dalam 2 bulan ke depan, regulasi dari pemerintah mengenai apa? Percepatan pembangunan perkebunan pertanian di bidang buah. Akan ada bantuan besar di sini. Jadi bagi kawan-kawan masyarakat sekalian, ya nggak ada salahnya segera kembali berkebun. Ingat, kita di Palembang ini dekat loh ke Jakarta. 6 jam kenapa harus dari Medan buah ke Jakarta? Apa Palembang tidak bisa berbuat? Apalagi seperti sekarang ini sedang terjadi pergerakan penanaman durian luar biasa sekarang di Palembang. Mungkin masyarakat banyak yang nggak tahu. Kenapa harus durian dari luar? Durian lokal banyak yang unggul. Jadi kita di sini mengajak masyarakat, kalau memang di luar forum ini nanti mau beredukasi atau ada yang mau ditanyakan, silahkan aja. Menurut saya kan, bergeserlah, ambillah seperti yang disampaikan Ibu Ima tadi. Pikirkan skala prioritas. Kalau dia tanaman hias hanya sifatnya pandang, bukan kita suruh hentikan. Coba dikaji ulang, flashback, perjalanan masih panjang. Tetapi kalau dia yang sifatnya untuk meningkatkan ketahanan pangan, monggo silahkan. Saya rasa itu lebih bermanfaat. Apalagi lahan di Palembang ini cukup luas. Ya. Seperti itu kira-kira Mas. Baik. Wow, ini bagus sekali closing statement Mbak Risma ya. Mbak Risma. Baik, Smart Listener, terima kasih. Ini sudah mendengarkan kami di Palembang Insight edisi hari ini, dan Mbak Risma juga terima kasih sudah menampilkan saya sebagai co-host. Wah, ini temanya menarik sekali nih Mbak Risma. Banyak sekali ya edukasi yang kita dapat dari narasumber-narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini. Baik, dan Smart Listener, demikian perbincangan kami pada Palembang Insight untuk edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2020. Saya Fernando Oktareza pamit, terima kasih dan sukses untuk Anda. Baru saja Smart Listener kami temani di acara Palembang Insight.
Kerjasama Radio Smart FM dengan Harian Umum Tribun Sumsel turut didukung oleh Kopi Benua 100% asli Semendo Blend.